Kuat celananya pakai. HP-nya sama aja, HP-nya sama. Mau langsung gitu. Perkenalan dulu. Sampai jam 9. Jam 9. 60 menit. 9:30. Ini 8:30 kan? 1 jam masih 9:30 kan? Ya, 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Kedengeran. Kedengerannya bersih? Iya. Nggak gemerusuk nggak ya? Iya, Bu. Ya. Perhatikan untuk kelas 91 sampai dengan 96. Hari ini Zoom IPS kelas 91 sampai dengan 96. Siap-siap ya semua murid mengikuti Zoom IPS. Untuk nama ditampilkan. Jangan pakai nama samaran, Ibu nggak mau. Apalagi nggak ada namanya. Kemudian kameranya dihidupin. Mana nih kok Kalista, Amanda, yang lainnya nggak dihidupin. Ayo kameranya dihidupkan. Kameranya dihidupkan. Sudah? Kamera dihidupkan, kemudian namanya tidak boleh disamarkan. Yang lain mana nih? Ibu tunggu, Ibu mau mulai. Udah ya, Ibu memulai materi bab 2, masih tentang globalisasi. Kamu lihat di buku LKS dan buku paket. Udah dibuka buku LKS dan buku paket? Kamu buka, lihat buku LKS halaman 51. Ya. Perhatikan halaman 51. Masih materi bab 2 yaitu mengenai globalisasi. Sudah disiapkan buku LKS-nya dengan buku paket? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, kalau udah disiapin sekarang perhatikan. Kita lihat di sini ada definisi mengenai globalisasi. Gambarnya enggak? Iya, kesini. Pengaturannya kemarin. Udah ya, kelihatan? Definisi globalisasi. Sekarang perhatikan,
Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan antara satu negara terhadap negara lain, misalnya dalam hal sumber pangan. Ada negara yang mengalami kelebihan bahan pangan, namun ada negara juga negara yang kekurangan bahan pangan. Jadi di sini yang dikatakan globalisasi sebenarnya adalah saling ketergantungan. Jadi saling membantu antara negara satu dengan negara yang lain. Misalkan negara yang satu untuk kebutuhan sumber pangannya berlebihan. Sedangkan negara yang lainnya sumber bahan pangannya kekurangan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut yang merasa kekurangan, berarti perlu adanya kerjasama atau ketergantungan dari negara yang mengalami kelebihan bahan pangan. Nah, itulah yang dinamakan dengan globalisasi, yaitu negara secara umum sudah saling membantu dan ketergantungan, saling menutupi untuk kekurangan satu negara dengan negara lain. Jadi mengarah kemajuan. Berikutnya, globalisasi itu adalah dari kata globalisasi berasal dari global. Nah, kamu pernah belajar IPS, global itu adalah maknanya bola dunia. Ya, jadi suatu negara itu adalah luas, umum, ya. Berarti yang bersifat juga adalah universal. Universal itu sifatnya umum. Ya, makanya dikatakan bola dunia, bulat, ya. Negara-negara yang ada di dunia atau bersifat umum. Bentuk globalisasi sekarang di sini kita lihat ada bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Nah, ini adalah bentuknya. Di setiap negara itu mempunyai bentuk-bentuk globalisasi. Jadi mencakup 5 bidang. Misalkan bidang kebudayaan. Setiap negara itu punya ciri khas masing-masing budaya. Seperti negara Republik Indonesia itu mempunyai budaya yang beraneka ragam dan banyak. Ya. Misalkan dari Sabang sampai Merauke. Di negara kita itu ada 34 provinsi. Berarti di sini bidang budayanya masing-masing daerah mempunyai ciri khas 34 yang beragam. Bidang komunikasi. Nah, bidang komunikasi ini adalah terjalin dengan baik. Ya. Misalkan di sini kaitannya adanya duta besar setiap negara. Nah, itu menjalin bidang komunikasi dengan baik. Misalkan Indonesia menjalin komunikasi dengan negara Jepang, dengan negara Australia. Itu menjalin bidang komunikasinya dengan baik. Makanya setiap negara itu pasti akan ada duta besar masing-masing ke negara-negara lain untuk menjalin komunikasi antar negara dengan baik. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu biasanya berkaitan dengan perdagangan. Salah satu negara dengan negara lain mengadakan kerjasama di bidang ekonomi. Nah, itu adalah termasuk bidang ekonomi. Apakah untuk bahan pangan, kemudian untuk industri, kemudian untuk produksinya, kemudian jasa. Nah, itu adalah bidang ekonomi. Yang keempat yaitu bidang iptek. Ya. Bidang iptek ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap negara itu pasti sudah maju,
sudah mengikuti iptek atau ilmu pengetahuan yang lain. Misalkan kemajuan di bidang apa? IT, ya, teknologi, kemudian untuk HP, kemudian untuk jaringan internet dan lain sebagainya. Itu adalah iptek. Kemudian pengetahuan untuk para pelajar, mahasiswa, pertukaran pelajar mahasiswa ke luar negeri untuk menimba ilmu atau menuntut ilmu ke negara-negara yang kita tuju. Nah, itu adalah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Biasanya yang dikatakan dengan studi banding. Nah, untuk negara-negara Indonesia, misalkan pernah dikunjungi oleh negara Malaysia. Nah, ketika itu pernah negara-negara Malaysia itu gurunya pernah belajar ke Indonesia. Bagaimana pendidikan di negara Indonesia kok bisa maju? Nah, makanya di sana mengadakan kerjasama untuk di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan gurunya. Yang kelima yaitu bidang transportasi. Transportasi ini juga perlu adanya kerjasama, apalagi untuk negara-negara yang sudah maju. Nah, inilah adalah bentuk globalisasi mencakup 5, bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang iptek, dan bidang transportasi. Jadi bentuknya ada 5. Berikutnya bentuk globalisasi bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya memberikan manfaat memperkaya bidang budaya bangsa. Namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Nah, di sini bidang budayanya misalkan untuk turis-turis asing banyak yang datang ke negara Republik Indonesia. Terutama turis-turis asing itu yang ingin selalu ke Indonesia adalah misalkan wilayah Bali. Nah, kemudian wilayah Jogja. Jadi terkenal. Makanya orang-orang asing seperti di negara Australia itu lebih mengenal Balinya ketimbang negara Republik Indonesia. Jadi kalau dia ke Indonesia, pasti dia akan transit ke wilayah Bali dahulu. Ya. Yang terkenalnya adalah Balinya. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris, merupakan salah satu contoh bahasa dunia. Semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Karena bahasa Inggris ini adalah merupakan bahasa internasional, jadi digunakan sebagai bahasa secara umum. Jadi kalau kita mau ke luar negeri, bahasa umum yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Inggris. Itu adalah supaya umum, ya, secara umum bisa digunakan. Karena apa bahasa umum digunakan bahasa Inggrisnya di dalam dunia internasional? Karena Inggris itu adalah merdekanya sudah lama, sudah merdeka lama, dia menjajah negara-negara yang ada, negara lain, sehingga wajarlah bahasa Inggris itu dapat digunakan sebagai bahasa berkomunikasi untuk masyarakat dunia. Budaya global. Budaya global di sini akan masuk ke negara mana saja yang mengikuti arus globalisasi. Dengan globalisasi budaya semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat tergeser. Ya. Karena sudah bentuknya adalah globalisasi, sudah umum. Ya, ibaratnya sudah modern. Bidang komunikasi. Jadi bentuk globalisasi untuk bidang komunikasi.
Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi, mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, kemudian handphone, kemudian internet, ya, serta media sosial yang ada di sekarang ini, karena memang sudah maju, sudah digunakan secara umum di dunia ini untuk bidang komunikasi. Interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka, karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Kalau zaman dahulu mungkin kita bertatap muka, kemudian surat menyurat, tapi lama. Nah sekarang kita nggak perlu tatap muka, jadi bisa kita menggunakan handphone, kemudian menggunakan media sosial. Nah itu adalah kemajuan daripada bentuk globalisasi dalam bidang komunikasi. Selain itu, berkomunikasi dengan media dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga lebih efektif dan efisien. Kalau dulu itu kan kita misalkan harus bertatap muka, butuh waktu, ya. Kemudian mau ngirim surat dengan jarak jauh, butuh waktu. Dengan adanya kemajuan di era globalisasi, maka kita bisa langsung menggunakan komunikasi dengan berbagai IT yang kita gunakan dengan cepat, mudah, sehingga lebih efektif, lebih efisien. Hari ini ada informasi, hari ini pula bisa disampaikan. Itu yang dikatakan dengan interaksi secara cepat di bidang komunikasi di era globalisasi. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Apalagi sekarang itu perdagangan di negara-negara lain sudah mengadakan perdagangan secara terbuka, umum, kemudian secara bebas, ya. Jadi sudah meluas. Misalkan seperti Indonesia mengadakan kerjasama bidang ekonomi dengan negara Jepang, misalkan untuk sumber bahan pangan, apakah ikan, kemudian apakah teknologinya, dan lain sebagainya. Globalisasi ekonomi memang berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau yang dikatakan dengan free trade, ya. Perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang luas, yang umum, ya, dan menghilangkan hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Jadi perdagangan secara ekonomi di sini yang dikatakan perdagangan bebas itu berarti tidak ada hambatan. Berjalannya perdagangan internasional itu lancar. Artinya birokrasi yang kita lalui tidak berbelit-belit. Jadi meja yang dilalui itu adalah mudah dilancarkan. Jadi birokrasinya lancar. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Selain itu ada perusahaan berskala internasional seperti Pepsi, ya, minuman, Coca-Cola, kemudian seperti McDonald, ya. Kemudian ada KFC yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Indonesia. Nah itu adalah bagian kerjasama di bidang ekonomi secara globalisasi tersebut. Perusahaan itu ada di negara-negara secara umum atau secara luas. Jadi pasti kamu sudah tahu, bahkan kamu sering ke KFC, kemudian ke McDonald,
mengenal minuman Coca-Cola, Pepsi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena berhubung lagi wabah corona, kamu di rumah saja, menikmati makanan di rumah. Berikutnya ciri-ciri globalisasi ekonomi. Ciri-ciri globalisasi ekonomi di sini kita lihat Indonesia beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Kemudian mencari lokal produksi paling efisien dan murah guna memaksimalkan laba dengan terus-menerus. Kemudian memiliki kemudahan jangkauan geografis. Kita lihat di sini ciri globalisasi ekonomi. Berarti beroperasinya suatu perusahaan itu lebih dari satu negara. Jadi biasanya banyak. Kemudian mencari lokasi produksi paling efisien. Jadi produksinya harus istilahnya jaraknya lebih dekat. Jadi supaya mudah jangkauan untuk mengontrol proses produksinya itu berjalan dengan lancar, kemudian tepat waktu, kemudian efisien. Murah, berarti di sini produksi barangnya bisa ditekan murah, jadi tidak high cost atau cost-nya tinggi, guna memaksimalkan laba, jadi maksimal profit, jadi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi suatu perusahaan secara terus-menerus. Ya. Memiliki kemudahan jangkauan geografis, jadi letak geografisnya itu harus memiliki kemudahan, terjangkau. Berikutnya menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar sepertiganya dari seluruh output perekonomian secara global. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Jadi di sini adanya penghapusan, adanya hambatan biaya-biaya yang begitu besar. Batas suatu negara akan menjadi kabur. Jadi artinya di sini artinya batasnya harus jelas ya. Keterkaitan antara ekonomi nasional dan internasional semakin erat. Jadi di sini antar satu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi nasional itu semakin erat, hubungannya semakin baik. Membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Jadi bersaing secara sempurna, secara baik, secara sehat, itu kompetitif ya. Untuk barang-barang negara ke negara lain. Membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik. Secara umum kalau global itu harga barang-barang ke negara satu ke negara lain. Bentuk globalisasi di bidang iptek. Anak-anak sekarang sudah terampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi iptek. Merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Jadi anak-anak di era sekarang, di era-era yang sudah modern, sudah maju, di era globalisasi, anak-anak sudah pandai menggunakan alat teknologi canggih. Seperti apa? HP, kemudian laptop, sudah pandai menggunakan sosial media, itu sudah pandai. Kemajuan iptek yang telah kita capai memberikan banyak kemudahan
dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek tidak bisa dihindarkan oleh sebagian besar lapisan masyarakat dunia. Penggunaan teknologi komputer, faksimil, handphone, siaran televisi, serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas dunia. Karena kita sudah maju untuk bidang iptek, otomatis kita bisa menerima perkembangan kemajuan iptek, baik di wilayah-wilayah daerah tertentu atau terpencil dalam suatu negara. Jadi itu ada otomatis perkembangan kita harus mengikuti, tidak bisa dihindarkan. Karena memang sudah harus mengikuti untuk bidang iptek di zaman modern ini. Bentuk globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan transportasi dalam bidang perkembangannya. Seiring dengan kebutuhan akan alat transportasi, banyak pengusaha melakukan inovasi. Inovasi itu adalah penemuan-penemuan baru ya, dalam penerapan transportasi. Contohnya penggunaan teknologi otomatis dalam mobil, penggunaan radar, pendeteksi kecepatan lalu lintas. Jadi untuk negara-negara yang ada di dunia, bidang transportasi, suatu negara itu sudah mengikuti kemajuan bidang transportasi. Misalkan mobil, kemudian untuk pesawat terbang, kemudian kereta api. Nah, itu adalah merupakan kecepatan dalam lalu lintas. Apalagi sekarang kereta api sudah banyak digunakan di suatu negara dengan kecepatan yang cepat. Ada lagi yang namanya kereta misalkan monorel. Nah, kereta yang hanya satu rel, itu kecepatannya lebih cepat daripada yang relnya ganda atau dua. Globalisasi transportasi dapat kita contohkan di negara Jepang. Jepang alat transportasi seperti kereta api, ya di sini Shinkansen, kemudian subway, bis, komuter, dan taksi merupakan sarana transportasi dari penduduknya. Jadi seperti negara Indonesia, untuk kereta api itu perlu kerjasama dengan negara Jepang. Karena Jepang itu adalah sudah negara maju, ya, negara maju di Asia. Mereka bisa produksi kereta apinya sudah canggih. Dan Indonesia itu kerjasama untuk kereta api dengan negara Jepang. Jadi Indonesia adalah impor. Jadi kalau impor itu adalah mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu namanya impor. Kalau ekspor, mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Itu perbedaan impor dengan ekspor suatu barang. Bus di Jepang juga dilengkapi dengan teknologi modern yang membuat penumpangnya tidak akan tersesat. Untuk transportasi pesawat, Jepang menggunakan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat. Seperti kita misalkan, ya kalau mau bepergian, sekarang kan sudah canggih. Kita lihat HP supaya tidak tersesat, kita lihat di Google Map. Nah, di situ kita lihat tujuan kita mau kemana. Nah, kita tidak mungkin akan tersesat. Itu adalah bagian daripada bentuk globalisasi bidang transportasi. Nah, seperti di Indonesia, untuk transportasi online, Grab atau Gojek, itu juga sudah ada, seperti di negara-negara lain. Namun kita mengikuti perkembangan untuk bidang transportasi. Kita bisa lihat di Google Map, nah itu adalah satu-satunya yang tidak membuat kita tersesat. Ada HP, sudah canggih.
Beberapa faktor globalisasi transportasi semakin berkembang. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Ya, itu yang dikatakan dengan faktor globalisasi semakin berkembang. Kedua, berkembangnya teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Nah, seperti sekarang ini kita pendidikan bukan di Indonesia saja, di negara-negara lain, karena lagi wabah corona, ya COVID-19, makanya pelajar selain tidak ke sekolah karena lagi wabah ini, kita mengadakan pendidikannya itu dengan PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, tugasnya itu daring. Makanya di sini teknologinya itu adalah bagian daripada globalisasi di bidang transportasi semakin berkembang. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh ya penjuru dunia. Nah, ini adalah 3 faktor globalisasi transportasi semakin berkembang. Globalisasi mempunyai dampak, yaitu 2, ada dampak positif, ada dampak negatif. Jadi kalau kita bicara dampak, ya, kekurangan dan kelebihan. Dampak positif itu adalah kelebihan atau keunggulan. Dampak negatif itu adalah kekurangan atau kelemahan. Dari globalisasi kita lihat dampak positifnya. Berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian 2, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perekonomian suatu negara menjadi meningkat atau maju. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Ya. Komunikasi semakin cepat dan mudah. Berkembangnya dunia pariwisata. Berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Jadi informasinya terbuka, ya. Kemudian dampak negatif, westernisasi, kemudian demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kemudian kriminalitas, kemudian pencemaran lingkungan. Kita lihat ada lagi yaitu kenakalan remaja, kemudian individualisme semakin tinggi. Nah, ini adalah dampak positif dan negatif daripada globalisasi, kemajuan secara umum, universal atau istilahnya di zaman modern ini. Contohnya misalkan untuk kriminalitas, dengan adanya HP, ya istilahnya tingkat kriminalitas itu adalah ada, bahkan tinggi. Kita terpengaruh dengan sosial media, itu adalah termasuk adalah bagian kriminalitas. Kita terpancing untuk misalkan tawuran, kemudian digunakan untuk kenakalan, kemudian pencemaran lingkungan, ya. Kemudian kenakalan remaja, kita misalkan ada yang namanya geng motor, individualitas semakin tinggi, jadi individunya tinggi, ya. Untuk sosialitas beradaptasinya biasanya akan kurang, jadi seperti mandiri. Waalaikumsalam. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Ya, kita lihat di sini ada upayanya, itu menggunakan produk asli Indonesia. Jadi sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia gunakanlah produk-produk bangsa Indonesia. Sekarang kalau yang tidak mau menggunakan produk bangsa Indonesia, siapa lagi kalau kita tidak dimulai lebih dahulu.
Jadi bangsa kita dululah, baru nanti bangsa luar negeri. Itu yang mengatakan bahwa menggunakan produk asli Indonesia. Bahkan produk-produk Indonesia juga banyak digunakan oleh negara-negara dari luar negeri atau asing. Biasanya negara-negara asing itu suka dengan produk asli Indonesia, misalkan seperti kayu jati, kemudian rotan, ya. Itu yang sering bangsa asing itu kalau ke Indonesia yang tertarik lebih dahulu. Misalkan kalau di Indonesia ada pameran di JCC. Nah itu kalau orang asing kamu lihat itu yang dilihat pasti apa? Produk kayu jati, produk rotan, hasil dari bangsa Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia lihat pameran di GCC misalkan, yang dilihat apa? Pasti bukan produk Indonesianya, yang dilihat adalah apa? IT-nya, HP-nya, laptopnya, dan lain sebagainya. Kemudian menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi budaya asing yang masuk ke Indonesia itu perlu disaring, ya, tidak semuanya kita terima. Jadi disaring mana yang baik, mana yang positifnya, itu yang kita saring. Misalkan contohnya gaya-gaya kebarat-baratan, itu kita tidak perlu tiru. Jadi yang baiknya saja. Kemudian di sini mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Misalkan di sini mempromosikan budaya tari-tarian Bali, tari-tarian dari Jawa, tari-tarian dari Jawa Barat. Jadi bangsa Indonesia itu kaya akan budaya, kaya sumber alamnya. Jadi perlu diperkenalkan dari Sabang sampai Merauke ke bangsa-bangsa asing atau ke luar negeri. Berikutnya, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam. Jadi penduduk di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke itu harus bersatu, ya, memperkuat. Jadi jangan berantem, jangan tawuran. Kita harus saling memperkuat persatuan. Ya, artinya negara Republik Kesatuan Indonesia adalah harus dijalin dengan baik. Berikutnya di sini berpegang teguh pada nilai, ya, religius agama, ya, dan memupuk rasa kebineka tunggal ikaan. Jadi kita harus bersatu, ya, dari Sabang sampai Merauke. Berikutnya adalah di sini kita lihat yaitu meningkatkan kualitas nilai, ya, daripada moralitas masyarakat. Jadi kita harus meningkatkan kualitas nilai keimanan, kemudian moralitas masyarakat. Jadi iman kita harus kuat, jangan mudah tergoyahkan atau terpengaruh. Berikutnya di sini mematerialkan dan menstabilisasikan budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia kita jaga, harus kita lestarikan. Menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang kuat, ya, budaya yang banyak, beraneka ragam, karena kita kaya akan sumber budayanya. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. Ketiga, memilih informasi dengan tepat, bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah.
Nah, makanya kita sebagai manusia bisa menggunakan alat komunikasi dengan baik. Jadi, kalau ada berita-berita hoaks yang belum tentu benar, buktinya kita jangan meng-share ke teman kita atau yang lainnya. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. Memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktunya. Jadi di sini menghadapi globalisasi harus bisa memanfaatkan ya, alat transportasi sesuai dan jarak dan waktunya. Kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya, ciri khas budaya bangsa Indonesia. Ya, untuk materi globalisasi pelajaran IPS hari ini, yaitu materinya mengenai globalisasi. Kamu bisa melihat di LKS materinya selain tadi slide dari Ibu, bisa dilihat di LKS halaman 51 ya, sampai dengan halaman 55. Kamu bisa baca 10 menit. Kemudian ini ada tugas ya dari Ibu IPS. Sekarang kamu salin di buku latihan IPS. Jadi Ibu nggak mau buku IPS digabung-gabung dengan mapel yang lain, khusus IPS ya. Jadi nanti kalau udah KBM langsung, Ibu bisa periksa buku IPS atau bukan, atau digabung. 1. Sebutkan faktor-faktor mengapa globalisasi transportasi semakin berkembang. Kedua, sebutkan pengaruh positif dari globalisasi yang sudah kalian rasakan. Jadi di sini pengaruh positifnya ya, kan ada dua pengaruh, positif dan negatif. Ibu minta yang positifnya aja. Ketiga, sebutkan upaya dalam mengatasi globalisasi budaya. Jadi kamu kerjakan sekarang PJJ IPS di buku latihan IPS 3 nomor. Jawabannya harus di buku latihan IPS. Jawaban yang benar, kemudian singkat ya dan jelas. Tulisannya yang rapi, jangan berantakan atau tidak bisa dibaca. Ya sekarang ditulis ya soalnya 3 di buku latihan IPS, Ibu tunggu ya. Udah siap? Ambil buku tulis dan buku LKS serta alat tulis pulpen. Jangan pakai pensil ya menggunakannya. Ayo Fatma, Rosella, dikerjakan yang lain. Soalnya lagi tulis biarin Mbak. Bapaknya kelihatan. Soalnya di sini. Bisa di sini biarin lagi tulisan dulu. Ayo ditulis ya anak-anak sekarang.
5 menit lagi. Ya, 5 menit. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Soalnya sudah disalin? Udah, belum. Belum. Udah. Siapa ini yang Udah. belum? Sudah, Bu. Udah. Udah. Kita kuat. Udah. Oh. Udah. Ayo cepet disalin. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah disalin, sekarang kerjakan. Oke. Tarik, sis. Musiknya jangan dinyalakan. Ya udah ya, waktunya udah cukup untuk pelajaran IPS hari ini. Insya Allah ketemu hari Selasa yang akan datang. Amin. Kerjakan di rumah, kalau hari ini belum selesai di buku tulis IPS. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimnya di mana, Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Kirimnya di mana, Bu? Langsung ya, Pak. Kirimnya di mana, Bu? Bu. Kirimnya di mana, Bu?
Waalaikumsalam. Nah, lagi Pak.